Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afilia Amana dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 3. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan dengan tema materi yakni penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa disebut dengan PPOK. Baiklah, apa sih yang kita ketahui mengenai PPOK tersebut? Jadi, penyakit paru obstruktif kronis ini merupakan penyakit atau sindrom yang heterogen yang bisa dicegah dan diobati dan ditandai dengan gejala pernapasan persisten dan keterbatasan aliran udara yang disebabkan oleh saluran napas atau kelainan alveolar yang biasanya disebabkan oleh paparan signifikan terhadap partikel atau gas yang berbahaya. Kemudian menurut Sylvia Anderson pada tahun 2005 sendiri, PPOK atau Chronic Obstruction Pulmonary Disease merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologis utamanya. Kemudian menurut Snyder, PPOK sendiri merupakan obstruksi saluran pernapasan yang progresif dan irreversibel yang terjadi bersamaan dengan bronkitis kronis, kemudian emfisema atau keduanya. Lalu, penyakit yang termasuk atau tergolong dalam kelompok penyakit PPOK sendiri dibagi menjadi 3 macam. Di antaranya, yang pertama adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis merupakan gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dan termanifestasikan dalam bentuk batuk kronik dengan pembentukan sputum kurang lebih selama 3 bulan dalam setahun atau paling sedikit selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang kedua ada emfisema. Emfisema sendiri merupakan perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai dengan pelebaran dinding alveolus, ductus alveolaris, dan destruksi dinding alveolar. Kemudian yang ketiga ada penyakit asma bronkial. Asma bronkial adalah penyakit yang ditandai dengan tanggapan reaksi yang meningkat dari trakea dan bronkus terhadap berbagai macam rangsangan dengan manifestasi berupa kesukaran bernafas yang disebabkan oleh penyempitan yang menyeluruh dari seluruh nafas. Kemudian PPOK sendiri memiliki tanda dan gejala yang dapat kita rasakan sendiri. Salah di antaranya adalah batuk, kemudian sputum putih atau mukoid. Jika terjadi infeksi, maka akan menjadi purulen atau mukopurulen. Kemudian ada sesak. Sesak sendiri bisa mencapai ke otot-otot pernafasan tambahan sebagai media untuk bernafas. Kemudian ada gejala dada terasa berat, pernafasan lambat, dan nadi cepat. Kemudian bila sudah terjadi, bagaimana cara penanganan yang bisa dilakukan bila mengalami penyakit PPOK ini? Salah satunya yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan kesehatan. Kemudian bisa dengan obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan sendiri dibagi menjadi empat macam. Salah satunya adalah golongan metilsantin. Theophylline atau derivat xanthin merupakan mekanisme kerja obat berupa relaksasi otot pada bronkus, terutama jika bronkus mengalami kontriksi atau penyempitan. Nah, theophylline yang digunakan untuk penyakit PPOK sendiri memiliki tujuan untuk mengobati asma. Kemudian dari golongan metilsantin ini terdiri dari theophylline yang beredar seperti kapsul, kemudian dengan merek dagang Bufabron, Broncopilin, dan Theobron. Kemudian ada aminofilin. Aminofilin sendiri berbentuk injeksi yang digunakan dari theophylline. Aminofilin ini terdiri dari campuran antara theophylline dan etilendiamin yang sifatnya 20 kali lebih larut dibandingkan theophylline sendiri. Kemudian ada antimuskarinik. Antimuskarinik sendiri memiliki mekanisme kerja yaitu memblokade efek bronkontriksi dari asetilkolin pada reseptor
muscarinic M3 yang terdapat pada otot polos saluran napas. Kemudian bisa juga diberikan dengan terapi oksigen, pemasangan alat bantu nafas, serta perawatan intensif di rumah sakit. Nah, untuk cara pencegahan bila terjadi kekambuhan pada penyakit PPOK sendiri bisa dihindari dengan menghindari penggunaan rokok. Penyebab utama PPOK adalah keterpanjangan merokok, baik perokok pasif maupun perokok aktif. Prevalensi PPOK di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah perokok di Indonesia. Secara nasional, konsumsi tembakau di Indonesia cenderung meningkat dari 27% pada tahun 1995 menjadi 36,3% di tahun 2013. Nah, dari hasil analisis ini memperlihatkan proporsi riwayat PPOK yang lebih tinggi pada populasi perokok pasif, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Pada mereka yang mempunyai riwayat PPOK juga lebih banyak yang mempunyai kebiasaan merokok dalam waktu dan dosis yang lebih besar. Dengan semakin tingginya prevalensi merokok ini, terutama pada laki-laki, maka akan meningkatkan tingginya resiko terjadi PPOK di Indonesia. Kemudian bisa dihindari dengan menghindari konsumsi minum-minuman beralkohol, menghindari lingkungan yang berpolusi, kemudian menggunakan penutup hidung atau masker saat bekerja atau saat terpapar di lingkungan yang berpolusi atau tercemar udara. Kemudian meminum obat-obatan secara teratur dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Nah, PHBS sendiri adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau anggota masyarakat dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di lingkungan masyarakatnya. Nah, untuk penerapan lokasi PHBS sendiri bisa dilakukan di lingkungan keluarga, rumah tangga, lalu sekolah, perkantoran, tempat umum, serta fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas. Selain itu, ada pun cara perawatan yang bisa dilakukan bila terkena penyakit PPOK. Salah satunya adalah minum air putih yang cukup supaya tidak terjadi dehidrasi dan sekret atau penumpukan dahak yang berlebihan. Serta dengan minum air putih yang banyak bisa mengurangi sekresi lendir dan membuat sekret menjadi lebih encer. Yang kedua, bisa dengan pengeluaran sekresi bronkial dengan cara postural drainase, trapping, vibrasi, dan latihan batuk efektif. Nah, postural drainase sendiri merupakan pengeluaran sekret dengan prinsip gravitasi bumi. Misalkan, posisi klien sesuai bagian paru yang mengandung banyak sekret. Seperti misalkan untuk membersihkan paru kanan, maka klien akan diminta untuk miring ke sebelah kiri dan begitu juga sebaliknya. Kemudian dilanjutkan dengan prosedur clapping dan vibrasi yang dilakukan selama 10-15 menit. Kemudian clapping dan vibrasi. Untuk melakukan kegiatan ini, maka pasien diminta mengatur posisi seperti duduk ataupun miring, kemudian menepuk punggung dengan kedua tangan, masing-masing sisi sekitar 30 kali tepukan sampai ada rangsangan batuk. Kemudian, sedangkan vibrasi dilakukan dengan cara melakukan getaran-getaran lembut di samping depan cekungan iga saat klien akan menarik nafas dalam. Yang terakhir adalah batuk efektif. Nah, batuk efektif ini merupakan latihan yang dilakukan untuk mengeluarkan sekret atau sputum yang dihasilkan dari penyakit PPOK ini. Caranya adalah klien diminta untuk menarik nafas dalam, kemudian menahan selama 3 detik dan dibatukkan. Nah, bila terdapat sekret, maka sekret tersebut ditampung di dalam sputum pot khusus untuk menampung sekret. Kemudian untuk batuk efektif ini merupakan batuk yang digunakan untuk mengeluarkan sekret dengan mengkombinasikan antara postural drainase, clapping, vibrasi,
dan batuk efektif sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.